Halo teman-teman semua, salam olahraga. Kembali lagi di channel saya, channel Anton R. Dan video kali ini kita akan membicarakan lagi tentang sepak bola, khususnya dari Liga Inggris, yang lagi rame dan lagi panas-panasnya. Ada The Blues Chelsea yang dibantai, ditaklukkan di Anfield Stadium oleh The Reds Liverpool dengan skor 4-1. Dan tentu saja Chelsea, The Blues Chelsea masih sangat-sangat bapuk kali ini teman-teman. Namun sebelum jauh kita membahas tentang Liverpool versus The Blues Chelsea, saya ingin bicara sedikit tentang timnas Indonesia teman-teman. Begini, khususnya tentang Sintayong. Karena gini teman-teman, karena banyak dari pandit-pandit sepak bola atau pengamat-pengamat sepak bola yang berkata begini, kita harus mendukung Coach Sintayong dan kita tidak boleh mengkritik. Dukung saja Coach Sintayong agar tetap bisa lanjut melatih timnas Indonesia. Begitu teman-teman. Ya, kalau menurut saya ada baiknya. Tapi kita juga tidak boleh untuk melarang orang mengkritik, teman-teman. Karena bagi saya, kritik adalah bagian dari dukungan mereka terhadap kepelatihan Coach Sintayong dan terhadap timnas Indonesia. Begitu. Hanya bedanya mereka melihat dari sisi yang berbeda. Begitu. Jadi, sah-sah saja kalau untuk orang mengkritik Coach Sintayong, untuk mengkritik timnas Indonesia. Tidak apa-apa teman-teman, karena mereka punya pandangan berbeda. Justru itu baik untuk perkembangan kepelatihannya Coach Sintayong. Itu menurut saya sangat baik. Untuk perkembangan timnas juga sangat baik. Ketika ada yang mengkritik, walaupun kita sudah memenuhi target, tapi tetap ada yang mengkritik. Tetap ada yang bilang, Sintayong out. Tidak apa-apa. Karena pastinya mereka punya alasan tersendiri. Yang penting selama kritik itu masih subjektif, masih sesuai dengan fakta, sesuai dengan apa yang terjadi, sesuai dengan apa yang mereka lihat, itu sah-sah saja teman. Kita itu berbeda pandangan, boleh. Begitu. Jadi sehingga ketika ada orang yang berkata, kita tidak boleh mengkritik. Oh, jangan. Kita harus tetap mengkritik. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengetahui di mana titik lemahnya kepelatihan Coach Sintayong, di mana titik lemahnya timnas Indonesia. Kita bisa mengetahui. Walaupun kita nantinya punya pandangan yang berbeda, tapi setidaknya kita bisa melihat itu, dan Coach Sintayong serta timnas Indonesia juga bisa melihat itu dan menjadikan itu sebagai bahan untuk pembelajaran. Begitu teman-teman. Sehingga ada perbaikan-perbaikan di sana, begitu. Tentunya itu yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan juga adalah kritik, bukan hanya kita mendukung terus. Akhirnya terlena dengan dukungan, tidak dan melupakan kritik begitu, sehingga tidak ada perbaikan di dalamnya, gitu teman-teman. Jadi kalau ada pengamat-pengamat sepak bola yang mengkritik dengan alasan yang jelas, itu menurut saya sah-sah saja dan kita tidak boleh membuli hal itu gitu. Karena apa yang mereka lihat tentu saja berbeda dengan yang kita lihat begitu. Apa yang mereka kritik dan apa yang kita dukung itu tentu saja kita punya perspektif yang berbeda. Sehingga jika ada orang yang bilang Sintayong out, itu sah-sah saja, itu pandangan mereka. Tidak apa-apa. Kita juga ketika kita berkata Sintayong harus tetap stay di timnas Indonesia, harus tetap melatih timnas Indonesia. Nah, itu sah-sah saja gitu. Karena pada akhirnya juga itu keputusan ada di PSSI dan di Sintayong. Kita hanya memberi pandangan gitu dari dua sudut pandang yang berbeda. Ada yang mengkritik, ada juga yang mendukung. Itu saja sih sebenarnya. Jadi tetap dukung timnas Indonesia dengan cara apapun. Dengan mengkritik pun boleh, dengan mendukung, mensupport pun boleh.
Tetap juga kita mendukung kepelatihannya Coach Sintayong, begitu teman-teman. Dan berita terbarunya, Coach Sintayong juga optimis bahwa timnas Indonesia yang berlaga di Piala Asia U23, menurut dia bisa lolos sampai ke bahkan melebihi dari target, begitu teman-teman. Karena targetnya di lolos ke 8 besar, tapi menurut Sintayong timnas Indonesia U23 yang berlaga di Piala Asia bisa melebihi dari target tersebut. Nah, ini kita serahkan kembali kepada Coach Sintayong, teman-teman. Karena Coach Sintayong sendiri masih terikat kontrak dengan timnas Indonesia. Begitu. Oke, kembali ke topik kita sekarang. Topik yang lagi panas-panasnya. Ada The Blues Chelsea yang dibantai di Anfield Stadium oleh The Reds Liverpool. 4-1, teman-teman. 4-1. Begitu. Sehingga, ya mau dibilang apa, Chelsea dengan pelatihnya Mauricio Pochettino, pasti pelatihnya sangat-sangat stres. Karena apa? Seperti yang teman-teman ketahui, pemain-pemain Chelsea ini mungkin, menurut saya, menurut hasil analisa saya, walaupun semuanya itu bisa dinaturalisasi oleh timnas Indonesia, mungkin timnas Indonesia tidak akan memakai pemain-pemain seperti ini, teman-teman. Tidak akan menaturalisasi pemain-pemain seperti ini. Karena apa? Karena bapuknya setengah mati. Kontrol bola aja tidak bisa. Bagaimana? Pemain-pemain Chelsea ini, aduh, parahnya setengah mati. Ngeri kalau melihat gaya bermain Chelsea, gaya bermain pemain-pemain Chelsea. Pemain-pemainnya serba mahal semua, serba eksklusif dari soal harga. Tapi dari segi permainan, bahkan kontrol bola saja tidak bisa. Nah, ini kalau mau dinaturalisasi pun oleh timnas Indonesia, kayaknya tidak akan mungkin dinaturalisasi sih. Soalnya gaya bermainnya gini, kontrol bola tidak bisa, passing juga pun tidak bisa. Begitu teman-teman. Kita bisa lihat dari Modricnya bapuk setengah mati. Dan kalau Modric pun bermain bersama timnas, kayaknya levelnya tidak setara dengan timnas Indonesia, gitu. Pemain-pemain timnas. Karena apa? Hanya bisa lari, kontrol tidak bisa. Kalau cuma lari pun ya semua pemain, bahkan pemain tarkam pun bisa, begitu. Modric ini aduh bapuknya setengah mati. Wah, padahal masuk di babak kedua, tapi bapuknya aduh. Modric, Enzo juga bapuk. Bagaimana Chelsea mau bisa bersaing di papan atas? Dan saya rasa Mauricio Pochettino pun adalah pelatih yang paling stres melihat pemain-pemain seperti ini, karena di luar ekspektasinya. Begitu teman-teman. Ya, tapi di Chelsea juga di Chelsea juga saya melihat ada yang bagus teman-teman, seperti Chukwuemeka itu dan Nkunku itu lumayan bagus ya. Performanya kali ini mereka lumayan kelihatan. Ya lumayan kelihatan sih, belum tidak bagus-bagus amat, tapi kelihatan lah begitu. Mereka berdua ini, Chukwuemeka dengan Nkunku, walaupun masuk di babak kedua ya, tapi permainannya cukup kelihatan dua orang ini menurut saya. Dari segi kontrol bola, passing, dan memanfaatkan peluang ya bagus lah untuk dua pemain ini, kredit plus buat mereka, begitu teman-teman. Tapi yang bagus kalau cuma dua saja ya tidak mungkin bisa untuk mengangkat tim, begitu, karena sepak bola adalah tim. Dan dari Liverpool sedikit koreksi untuk Darwin Núñez, teman-teman. Darwin Núñez ini pemain yang dibeli dengan ekspektasi yang tinggi, yang dibilang bisa menyaingi Haaland di Manchester City. Ternyata kita bisa lihat kualitasnya hancur-hancuran, teman-teman. Tidak bisa memanfaatkan peluang untuk mencetak gol. Bahkan kalah dari seorang Diaz ketika mendapatkan satu peluang matang, dia langsung bisa mencetak gol. Tapi Núñez bahkan penalti pun kakinya miring kemana-mana.
Ya, heran saja melihat Nunes kali ini ya. Padahal ekspektasi saat pembelian Nunes itu sangat tinggi, teman-teman. Tapi sayangnya dia bukan seorang killer man. Dia bukan seorang eksekutor yang handal di depan. Dan sulit untuk mengandalkan Nunes. Dan saya rasa ya harusnya Nunes ini mungkin ya dijual saja, di loan saja gitu. Karena sangat-sangat tidak sesuai dengan ekspektasi. Begitu teman-teman. Nah, dari segi statistik saja kita bisa lihat Liverpool 28 shoot berbanding dengan Chelsea yang hanya mendapatkan 4 shoot. Aneh sekali gaya main Chelsea ini. Gaya main Chelsea ini mungkin kalau berhadapan dengan timnas kayaknya masih imbang sih. Masih imbang. Begitu teman-teman ya. Terus shoot on target, ball position, passing, akurasi passing, aduh, ngeri. Chelsea hanya kelihatan di menit-menit akhir pertandingan. Ya itu pun sedikit sekali. Dan ya Mauricio Pochettino kayaknya bakalan pusing kali ini menghadapi para pemain-pemain Chelsea, anak asuhnya, begitu teman-teman. Terus buat Liverpool ya kredit plus buat ada seorang pemain, siapa namanya lupa. Bradley. Itu kayaknya dia bagus sekali. Menurut saya bagus dan bisa menggantikan posisi Alexander-Arnold. Itu kredit plus buat seorang Bradley ini. Bagus, permainannya cukup sangat-sangat kelihatan dan dia mencetak 1 gol juga. Ternyata kemampuannya menurut saya bisa melebihi dari TAA, Trent Alexander-Arnold gitu teman-teman. Hanya di depan ya kembali lagi bapuk Nunes dan perlu dicari penggantinya. Yang bahayanya ya Muhammad Salah belum pulih dari cedera. Tapi itulah kalau saya melihat teman-teman, Liverpool ini terlalu bermain long ball gitu. Ya mau bagaimana lagi, kualitas pemain Liverpool seperti yang kita tahu teman-teman ya. Di lini tengah Liverpool bahkan tidak bisa bersaing gitu. Sehingga hanya bisa memanfaatkan long ball. Bola dari belakang kita lihat Vanzi bolanya terus dilangsungkan ke Luis Diaz. Itu berkali-kali terjadi teman-teman. Jadi tidak melalui lini tengah lagi, tidak melalui kaki McAllister gitu, Jones, tidak melalui itu, melainkan dari belakang langsung ke lini depan. Tapi sayangnya juga di lini depan ada Nunes yang bapuk begitu dan tidak bisa memanfaatkan peluang, sehingga agak kurang sih di depan. Sebenarnya bisa mencetak lebih jika Nunes bisa memanfaatkan peluang, begitu teman-teman. Nah, begitulah gaya bermain Liverpool saat ini di musim ini, yang sekiranya menurut saya, prediksi saya, Liverpool ini masih bisa disalip oleh Arsenal dengan Manchester City. Masih bisa disalip karena gaya bermainnya kita bisa lihat sangat-sangat bapuk, sangat-sangat tidak berkelas gaya bermain Liverpool itu. Ya, tapi Jurgen Klopp juga tidak punya pilihan, teman-teman. Pemain-pemainnya hanya kualitasnya segitu-gitu aja. Dia tidak punya pilihan, dia hanya punya pilihan untuk bermain di strategi permainan. Sehingga dia memutuskan untuk memakai strategi long ball, dari pemain belakang langsung bolanya langsung ke depan gitu. Sehingga itulah pilihan yang bisa dilakukan oleh seorang Jurgen Klopp. Hanya satu pilihan saja. Tapi prediksi saya sampai akhir musim, jika Liverpool bermain seperti ini, maka dia tidak akan bertahan di puncak klasemen. Dia bisa saja disalip oleh Manchester City atau Arsenal. Dan teman-teman juga bisa lihat, sebelum kita menutup video ini, teman-teman bisa lihat gaya bermain The Gunners Arsenal saat melawan Nottingham Forest. Sangat epic dan
itu yang patut dicontohi oleh berbagai tim di dunia, khususnya juga untuk timnas Indonesia. Kayaknya kalau bermain dengan gaya seperti saat The Gunners melawan Nottingham Forest, wah, salut sekali, salut. Mudah-mudahan Coach Sintayong bisa menonton pertandingan The Gunners Arsenal ya saat melawan Nottingham Forest. Itu sangat-sangat berkelas. Walaupun golnya minim, tapi permainannya sangat berkelas. Itu kelas dunia. Oke, itu saja dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you on the next video.